Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini kita kuliah instrumen dan pembuatan instrumen, kajian farmakoekonomi ya, langsung 2 materi. Visi misi Universitas Sarimulya, visi misi Fakultas Kesehatan, dan visi misi program studi farmasi. Ya, adapun capaian pembelajaran diharapkan ya, jadi mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mengaplikasikan instrumen dan pembuatan instrumen kajian farmakoekonomi. Kita mulai dengan pendahuluan ya. Jadi dalam keseharian seorang klinisi ya, segala intervensi dan keputusan klinis yang dibuat itu harus selalu berdasarkan bukti terbaru yang valid dan relevan. Namun, publikasi literatur yang begitu pesat dan kesibukan para klinisi menyebabkan hal tersebut menjadi tantangan dalam praktek sehari-hari. Ini di sisi lain, untuk dapat mengikuti perkembangan dan setiap kemajuan dalam bidang medis, klinisi harus selalu menerapkan konsep praktek berbasis bukti. Untuk memenuhi tuntutan tersebut ya, artikel review sistematik dan meta-analisis muncul dan menjadi pilihan utama dalam pencarian literatur, karena artikel ini menyediakan summary of evidence dari penelitian-penelitian primer. Walaupun demikian, tidak semua literatur review sistematik dan meta-analisis itu valid serta relevan untuk diterapkan dalam situasi klinis khusus yang dihadapi. Oleh karena itu, mengembangkan kemampuan melakukan telaah kritis yang merupakan bagian dari 5 tahapan proses praktek berbasis bukti itu sangatlah penting untuk dimulai sejak dini. Berdasarkan pertimbangan tersebut ya, panduan berupa checklist dalam melakukan telaah kritis terhadap artikel review sistematik dan meta-analisis disusun untuk memudahkan pemahaman serta penilaian terhadap artikel tersebut. Dengan mengembangkan kemampuan tersebut, keputusan klinis yang dibuat akan lebih rasional, efektif, efisien, serta menguntungkan klinisi dan pasien. Di antara banyak artikel penelitian yang tersedia dengan berbagai desain studi, artikel review sistematik dan meta-analisis itu menduduki tingkat kepercayaan tertinggi dalam hierarki evidence dan menjadi pilihan utama dalam pencarian artikel. Nah, pengertiannya ya, telaah kritis atau critical appraisal itu adalah suatu proses yang secara teliti dan sistematis mengevaluasi penelitian untuk memutuskan tingkat kepercayaan, nilai serta relevansinya dalam suatu konteks tertentu. Nanti kalau adik-adik mau skripsinya fokus ke farmakoekonomi ya, telaah kritis itu bisa. Dengan kata lain, telaah kritis merupakan suatu proses mengevaluasi dan menginterpretasikan suatu evidence secara sistematis dengan mempertimbangkan ya, validitas, hasil, dan relevansinya. Ya, ada 3. Dan sedangkan praktek berbasis bukti merupakan integrasi dari bukti penelitian terbaik, best research evidence, dengan keahlian klinis atau clinical expertise dan nilai-nilai serta preferensi pasien atau patient value and preference. Jadi dalam melakukan telaah kritis terhadap suatu artikel atau jurnal ilmiah secara umum, hal-hal yang perlu dievaluasi tadi ada 3 ya, validitas, hasil, dan relevansi terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Nah, namun setiap artikel memiliki hal-hal penting berbeda yang harus ditelaah dari masing-masing ketiga aspek tersebut, tergantung dari tujuan dan outcome yang dinilai. Dengan kata lain, desain atau jenis studi yang digunakan dalam artikel tersebut. Hal ini juga berlaku dalam melakukan telaah kritis pada artikel review sistematik dan meta-analisis. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan memahami hal-hal khusus tersebut dalam melakukan telaah kritis.
Nah, jadi kalau digambarkan ya seperti ini ya, komponen utamanya dalam telaah kritis atau critical appraisal itu ada validitas, ada hasil, dan ada relevansi. Sedangkan untuk praktek berbasis bukti ya, ada bukti penelitian terbaik, kemudian ada keahlian klinis dan nilai-nilai dan pilihan pasien. Dalam pelaksanaannya, praktek berbasis bukti terdiri dari 5 tahapan proses dan melibatkan telaah kritis sebagai proses penting di dalamnya sebelum suatu keputusan klinis diterapkan kepada pasien. Ya, jadi ada 5 tahapan proses dalam praktek berbasis bukti, mulai dari memformulasikan pertanyaan spesifik, ya, kemudian mencari informasi, kemudian melakukan telaah kritis. Nah, jadi telaah kritis itu bagian dari proses praktek berbasis bukti. Ya. Kemudian menerapkan hasil dalam praktek klinis dan mengevaluasi hasil. Lalu, review sistematik dan meta-analisis itu apa sih sebenarnya, begitu ya? Jadi review sistematik itu adalah sebuah sintesis dari studi-studi penelitian primer yang menyajikan suatu topik tertentu dengan formulasi pertanyaan klinis yang spesifik dan jelas. Metode pencarian yang eksplisit dan reproducible melibatkan proses telaah kritis dalam pemilihan studi serta mengkomunikasikan hasil dan implikasinya. Sedangkan meta-analisis adalah suatu metode statistik yang spesifik untuk menggabungkan hasil dari beberapa studi menjadi suatu estimasi tunggal. Alasan melakukan meta-analisis dalam review sistematik ya adalah dengan mengkombinasikan sampel-sampel dari masing-masing studi. Ukuran sampel keseluruhan itu menjadi lebih besar sehingga meningkatkan kekuatan statistik atau statistical power dari analisis, begitu pula presisi dari estimasi. Lalu meta-analisis dilakukan apabila studi-studi yang dilibatkan dalam review sistematik cukup homogen atau melaporkan hasil yang sama antar studi secara konsisten, sehingga layak untuk dilakukan analisis gabungan atau pooled analysis. Lalu ada kelebihannya ya, artikel review sistematik dan meta-analisis ini, yaitu memberikan suatu summary of evidence bagi para klinisi dan pembuat keputusan yang tidak memiliki banyak waktu untuk mencari berbagai bukti primer yang jumlahnya sangat banyak dan menelaahnya satu persatu. Kemudian mengatasi bias yang berhubungan dengan suatu desain trial dengan ukuran sampel yang kecil, dengan kekuatan statistik yang mungkin tidak cukup kuat dalam mengatasi variasi karena peluang atau change variation apabila efek yang diinvestigasi tidak terlalu besar. Kelebihan lainnya, ya, review sistematik dan meta-analisis populasi yang bervariasi dibandingkan dengan hanya sebuah studi primer dengan ukuran sampel yang kecil dapat meningkatkan kemampuan generalisasi melalui penggabungan hasil dari beberapa studi dengan dan berasal dari sebuah populasi. Review sistematik dan meta-analisis dapat diperbaharui apabila terdapat penelitian primer terbaru yang dipublikasikan, serta membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, nanti akan saya tampilkan contoh instrumen yang umum digunakan dalam telaah kritis artikel ilmiah atau evidence-based medicine yang sudah diadaptasi ke bahasa Indonesia agar dapat dipahami, gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan membantu dalam penelaahan hal-hal yang terkait metodologi pada artikel farmakoekonomi. Jadi ada 3 bagian nanti. Ada validitas, ada hasil, dan ada penerapan atau applicability. Poin A, validitas. Jadi yang pertama, berbasis apakah struktur model yang digunakan untuk analisis, apakah model tersebut melakukan pembanding yang sesuai.
Analisis ekonomi seharusnya berbasis suatu model pengambilan keputusan yang disusun berdasarkan kemungkinan efek dari keputusan klinis tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, kesesuaian preferensi waktu yang digunakan, misalnya 1 tahun atau seumur hidup, kepentingan klinis dan ketepatan strategi yang dipilih, kejelasan identifikasi semua kemungkinan hasil yang didapat terjadi karena pilihan intervensi, perspektif yang digunakan, pasien, asuransi, pemerintah, atau masyarakat. Jadi, ya, tidak jelas atau tidak. Nah, kemudian, apa strategi pengobatan yang dibandingkan dengan analisis? Apakah ada strategi pengobatan penting lain yang tidak disertakan dalam analisis? Jika ada, jelaskan. Lalu, apakah kemungkinan hasil yang bisa terjadi karena pilihan intervensi digambarkan? Jika iya, apakah merefleksikan semua hasil pengobatan yang potensial atau potensial outcome dari setiap intervensi tersebut? Ya, tidak jelas atau tidak. Perspektif apa yang digunakan ketika menghitung biaya? Pasien, asuransi, pemerintah, masyarakat, atau lainnya? Dan pedoman penerapan kajian farmakoekonomi disebutkan, dan berapa lama preferensi waktu yang digunakan. Yang kedua, apakah kemungkinan hasil pengobatan atau probabilitas diukur secara tepat? Jadi peneliti perlu melakukan estimasi secara akurat kemungkinan atau likelihood setiap kemungkinan hasil pengobatan pada pilihan pengobatan. Kemungkinan atau probabilitas hasil pengobatan sedapat mungkin harus didasarkan pada bukti ilmiah. Hal berikut yang perlu dipertimbangkan, ya. Jadi lihat kualitas data yang digunakan oleh peneliti untuk menghitung perkiraan efektivitas. Ya, tidak jelas atau tidak. Kemudian apa tipe data yang digunakan untuk menetapkan efektivitas setiap pilihan pengobatan? RCT, systemic review, atau lainnya? Apakah data terlihat sesuai? Ya, tidak jelas atau tidak. Yang ketiga, apakah komponen biaya diukur secara tepat? Jadi peneliti perlu melakukan estimasi secara akurat biaya yang digunakan pada setiap pilihan pengobatan melalui perkiraan biaya dari setiap hasil pengobatan yang mungkin terjadi. Tipe data apa yang digunakan untuk menetapkan biaya yang akan dianalisis? Apakah data tersebut sesuai? Ya, tidak jelas atau tidak. Yang keempat, apakah dilakukan analisis tambahan untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam analisis? Hal-hal berikut yang perlu dipertimbangkan, apakah dilakukan analisis sensitivitas? Jadi analisis sensitivitas itu merupakan metode utama untuk mengatasi ketidakpastian dalam analisis. Pada analisis ini, peneliti akan mengulang data analisis setelah mengubah nilai beberapa variabel untuk melihat dampak jika variabel tersebut diubah terhadap hasil secara keseluruhan. Hal ini dilakukan terutama untuk variabel yang estimasinya dilakukan berdasarkan data dengan kualitas buruk atau variabel yang kemungkinan berbeda di setiap setting atau dipengaruhi oleh dampak intermesi yang lain. Lihat analisis sensitivitas berdasarkan prevalensi penyakit dan perbedaan estimasi efikasi dari setiap pilihan obat. Ya, tidak jelas atau tidak. Kemudian, apakah analisis sensitivitas melibatkan semua kemungkinan ketidakpastian yang terjadi? Ya, tidak jelas atau tidak. Poin B, hasil. Yang pertama, bagaimana menghitung biaya inkremental dan hasil pengobatan inkremental dari setiap pilihan pengobatan? Ini adalah hasil utama. Lihat keseluruhan hasil dan bagaimana hal tersebut ditampilkan. Lihat apakah model yang digunakan tepat dalam analisis sensitivitas. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel yang utama tidak secara esensial mengubah hasil secara keseluruhan. Apakah hasil secara keseluruhan atau estimasi biaya berubah secara esensial setelah dilakukan analisis sensitivitas? Ya, tidak jelas atau tidak. Lalu, pada kondisi apa estimasi tersebut berubah?
Kemudian bagaimana hasil secara keseluruhan? Gambarkan bagaimana ketidakpastian mengubah biaya inkremental dan hasil pengobatan inkremental dari setiap pilihan pengobatan. Poin C, penerapan atau applicability. Yang pertama, apakah manfaat dari pengobatan lebih besar dibandingkan risiko dan biaya yang dikeluarkan? Hal-hal berikut yang perlu dipertimbangkan adalah berapa besar manfaat atau risiko yang ditimbulkan, dan apakah biaya yang diestimasi sesuai dengan biaya pada situasi dan kondisi lokal. Pilihannya ya, tidak jelas atau tidak. 2. Apakah hasil bisa diterapkan pada pasien saya? Hal-hal berikut yang perlu dipertimbangkan, kondisi dan karakteristik pasien, bagaimana penanganan penyakit tersebut, tarif atau biaya, utility, apakah merefleksikan nilai dari populasi yang akan diterapkan, kemudian bagaimana pasien menggunakan sumber daya kesehatan dan kemudahan akses terhadap sumber daya. Ya, tidak jelas atau tidak. Kemudian, akankah analisis ini mengubah cara menangani pasien saya? Mengapa atau mengapa tidak? Jelaskan. Pilihannya ya, tidak jelas atau tidak. Lalu jelaskan begitu ya. Jadi dapat disimpulkan ya, salah satu tahap dalam melakukan penerapan kajian farmakoekonomi itu adalah telaah kritis atau critical appraisal terhadap bukti ilmiah atau jurnal atau artikel terpublikasi sebagai hasil penelusuran literatur kajian farmakoekonomi yang akan digunakan. Ya, hasil telaah kritis berbagai artikel ilmiah ini akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk memilih alternatif pengobatan. Ya, misalnya obat trastuzumab, ya, obat kanker payudara yang dilakukan oleh beberapa penelitian ditelaah kritis begitu ternyata tidak cost effectiveness dan akhirnya ya kesimpulannya tidak disarankan lagi dimasukkan ke dalam Fornas. Nah, jadi si pengambil keputusan itu akan mengambil keputusan apa sih begitu. Contohnya tadi keputusannya adalah obat trastuzumab itu karena tidak cost efektif maka disarankan tidak lagi masuk ke dalam formularium nasional gitu ya. Mungkin itu kesimpulan telaah kritis ya instrumen dan pembuatan instrumen farmakoekonomi. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.